Detail maksudnya kita harus cari tahu banyak tentang customer kita. Jadi informasi-informasi dengan customer, hal-hal detail, hal kecil yang mungkin kadang-kadang dianggap sepele gitu loh. Nah, mungkin Mm-mm. Coach F boleh sampaikan ini perbedaannya ketika ketika apa ya konsumen loyal ke produk kan sebenarnya bagus juga gitu ya. Tapi Betul. kenapa kita harus apa ya sebagai konsumen tuh loyal kepada individu gitu, bukan ke sebuah brand karena mungkin mindset kita justru harusnya mereka loyal ke sebuah brand. Silakan Coach. Oke. Hmm. Halo? Jadi memang benar kalau customer loyal pada brand itu juga suatu hal yang bagus ya, sehingga dari rival kita, dari saingan bisnis kita juga tidak bisa menggeser kita. Tapi bila kita ingin mengambil hati dari customer kita, istilah kita dalam dunia LP kita istilah dengan membangun rapport. Nah, Mhm, customer itu akan ngikut dengan Anda. Jadi Anda pindah perusahaan pun, customer itu akan pindah dengan Anda. mhm. Nah, jadi kita tidak kehilangan customer. Makanya kalau mungkin smart listeners yang mungkin para sales, nah Anda pindah di perusahaan apapun, mereka akan ngikut Anda. Yes. Anda jual produk A, mereka ngambil, saya udah pindah nih ke perusahaan B, produk B, ya udah. Pokoknya kamu yang nawarin, saya ambil deh, saya percaya sama kamu gitu loh. Mhm. Nah, jadi itu lebih baik untuk sisi sales ya, untuk sisi Yes. sales tentunya. Kalau sisi company ya pasti tentu tidak begitu baik. Tapi ingat, sales itu adalah para sales representative yang maju ke depan. Kecuali memang perusahaan Anda, produknya adalah Anda satu-satunya pemegang market ya, tidak ada saingan. Nah, itu mungkin lain cerita. Customer akan loyal pada produk Anda, bukan pada salesnya gitu. Tapi Mhm. bila saingan banyak, Anda butuh tim sales untuk memasarkan produk Anda, nah biasanya para sales ini mereka harus pinter, kalau bahasa umumnya, pinter-pinter bawa diri nih, supaya Oke. disenangin oleh customer-nya gitu. Jadi customer itu kan loyal customer itu akan loyal pada sales kita dan juga tentu pada produk kita. Nah, Mhm. jadi saya hari ini sharing sih bukan untuk terhadap produk ya, tapi saya Yes. akan sharing untuk para sales yang di luar sana, bagaimana sih kita membuat customer tuh, pokoknya kalau si A yang datang tuh gue seneng deh. Hmm. Nah, customer bahkan akan tetap nyari Anda itu loh. Yes. Nah, itu saya akan sharing tips pribadi saya yang juga saya terapkan setelah saya belajar NLP. Saya terapkan sendiri dalam dunia sales dan ternyata tuh sangat-sangat membantu sekali. Oke. Mm-mm. Yes. Seperti tadi kata kunci Coach F ya bahwa ada rapport yang harus dibangun gitu ya. Betul, betul Tapi kita sekali. langsung aja Coach, mungkin masuk ke tips yang pertama. Ada apa nih Coach? Silakan. Oke, tips pertama ya kalau kita untuk mengambil hati customer adalah pertama, saya menyarankan Anda harus perhatikan terhadap detail ya. Detail maksudnya kita harus cari tahu banyak tentang customer kita. Jadi informasi-informasi dengan customer, hal-hal detail, hal kecil yang mungkin kadang-kadang dianggap sepele gitu loh. Bisa jadi Anda pas ketemu customer, Anda perhatiin prestasi apa sih yang punya customer itu miliki, klien kita miliki. Nah, apa sih hobinya? Nah, dia senangnya apa sih gitu loh. Misalnya kalau kita lagi berkunjung, melakukan sales visit ya. Nah, kita ke kantornya, kita lihat ini banyak nih miniatur mobil-mobilan. Berarti ini customernya senang dengan otomotif gitu loh. Nah, kita harus tahu detail-detailnya. Nah, detail-detail ini gunanya untuk apa? Nah, ini kita gunakan untuk melakukan pendekatan ataupun kita melakukan follow up. Mhm. Jadi, kita harus tahu dulu. Nah, kalau bisa tahu, bahkan saya pernah nyarankan untuk tim sales saya adalah kalau bisa cari tahu tanggal lahir dari kliennya. Jadi, kalau misalnya Anda melakukan sales ke toko, cari tahu nih bosnya tanggal lahirnya kapan. Mhm. Nah, misalnya ke perusahaan, ya Anda harus cari tahu mungkin bagian purchasing-nya, manajer purchasing-nya, atau supervisor purchasing-nya. Nah, untuk apa coach? Apa kita kasih parcel? Nah, itu Anda harus hati-hati. Kenapa? Karena kadang-kadang perusahaan besar, Iya. itu mereka sangat strict terhadap pemberian sesuatu. Yes. Jadi sebenarnya kita nggak usah memberikan sesuatu, cukup mungkin ya Apa? just say happy birthday, mungkin Yes. pas hari ulang tahun say happy birthday. Aha. Pas Lebaran Anda ngucapin selamat Lebaran atau hari raya keagamaan Anda ucapkan selamat gitu. Nah, kadang-kadang perhatian kecil ini yang mungkin membuat customer itu merasa ternyata gue ini berharga ya gitu loh. Yes. Dia care banget sama gue nih. Aha. Tahun sampai gue ingat ini mungkin istri saya aja lupa nih. Ini Oke. saya ingat nih ulang tahun saya gitu loh. Nah, Iya.
Mungkin yang sudah Anda kenal dekat, mungkin yang perusahaan yang tidak terlalu straight. Nah, Anda mungkin bisa bikin cake gitu loh. Nah, tujuan apa? Itu tujuan supaya menanamkan sosok Anda, kalau istilah kerennya branding, Mhm. membranding diri Anda itu ke dalam benak customer-nya gitu. Jadi, ini yang kita harus tahu detailnya. Jadi, tahu ulang tahunnya, Iya, hobinya, nah kalau memungkinkan keluarganya, oke. atau mungkin prestasinya. Nah, Anda harus melakukan survei kecil-kecilan dulu deh. Anda Mhm. harus cek dulu tugas, apa sih backgroundnya gitu loh. Perusahaan ini backgroundnya apa. Nah, Anda tahu detail. Jadi kita harus pay attention to the detail. Mhm. Itu butuh banget gitu. Nah, Oke. kalau bisa Anda tahu istrinya siapa gitu loh. Ya. Apalagi kalau misalnya perusahaan besar, ya, Mhm. mungkin direksinya. Nah, Anda tahu, oh, eh, anaknya kuliah di mana. Mungkin kita bisa melakukan bertanya kalau misalnya kita udah deket ya, Mhm. bisa melakukan sedikit interview, kita bisa bertanya dikit. Nah, itu Anda harus ingat. Kadang-kadang detail ini eh, kecil, Terlupa tapi ya? kadang-kadang ini berpengaruh banget gitu Iya. loh. Nah, kadang apalagi di hotel mungkin, ah, listeners pernah kalau ke hotel, Oke. pada waktu Anda masuk daftar gitu, kita kan pakai KTP atau pakai Mhm. paspor biasanya ya. Ya. Nah, begitu masuk ruangan, di dalam Badan Hidup di TV muncul pesan, "Selamat datang Ibu Audrey" gitu loh. Mhm. It's just a small case, tapi itu Oke. sangat-sangat, ini kok sampai nama saya disebutin gitu loh. Ya. Anda mau customer itu akan merasa happy gitu, seneng kan? Karena ini perhatiannya luar biasa nih, servisnya luar biasa. Nah, detail-detail itu yang harus Anda tanamkan. Nah, kadang-kadang juga zaman sekarang kan untuk marketing ya banyak melalui Mhm. online ya. Ya. Pas Anda ulang tahun itu bisa dikirimi email ya, selamat ulang tahun, Anda mendapatkan voucher sekian. Nah, kadang-kadang it's simple tapi uh, mungkin memberikan suatu kesan yang, wah, ini perusahaannya perhatian nih sama saya. Oke. Nah, so it's very good ya. Ya. Jadi detail itu harus tahu dulu. Jadi Yes. orang PIC-nya nggak mau semua coach harus semua, ya nggak semua gitu loh. Kalau semua mah capek banget kan. Iya. Ya siapa saja yang Anda harus berhubungan secara langsung dalam perusahaan yang Anda harus deketin untuk Oke. memasarkan produk Anda, untuk menjual produk Anda. Nah, Anda deketin, Anda cari tahu. Mhm. Mungkin bisa ya, zaman sekarang melalui Google bisa ya. Ya. Atau mungkin bisa bertanya-tanya dengan security ya bisa. Oke. Ya, ya Ya. kepo-kepo dikit aja gitu kan. Itu Bapak Pak Budi itu kira-kira usianya berapa ya gitu loh. Ya. Beliau tinggal di mana ya? Nah, kan kita boleh interview sedikit Mhm. kepada security-nya. Ya, mungkin ya, tapi jangan tanya sampai terlalu detail, nanti orang malah curiga, ini ngapain ya Ah, detail banget gitu kan. Jakarta nanti dikira ya, Coach ya. Nanti dikira ini mau merampok atau apa gitu Iya. ya. Nah, jadi Oke. yang umum, yang secara general dulu. Nah, kalau Anda sudah kenal dekat, Anda baru melakukan interview, Anda tanya lebih detail. Jadi Ya. detail harus catat. Biasanya kalau saya sendiri, saya punya buku memo catatan, Mhm. itu tanggal lahir, ya tanggal ulang tahun ya, nama istrinya, nama anaknya, itu semua saya hafal ya. Oke. Jadi pas saya ke tokonya, ke toko customer tersebut melakukan produk, saya ketemu anaknya, saya bisa menyapa anaknya gitu loh. Menyapa dengan dengan namanya gitu loh. Kemudian Oke. customer, oh, ini nama anak saya, dia ingat nih. Tahu ya. Berarti Oke. ini orang detail banget gitu loh. Berarti bagi saya itu penting gitu. Karena kalau nggak penting biasanya kan kita nggak ingat kan.